Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin. Pemain Amin. timnas Indonesia yang kemarin meraih emas SEA Games diarak-arak nih, keliling Jakarta beserta dengan atlet-atlet lainnya. Bro Ipung. Betul. Ya, ya memang kan ini juga sesuatu yang luar biasa sebetulnya ya. Bahwa untuk tingkat SEA Games aja ternyata antusiasme dari para penggila bola untuk melihat pemain sepak bola yang berhasil meraih emas itu cukup tinggi ya. Begitu ada berita akan diarak, ternyata udah puluhan ribu orang yang bersedia untuk katakanlah menyambut arak-arakan tersebut. Walaupun arak-arakan tersebut sejatinya ya sebetulnya bukan untuk hanya apa sebagai apresiasi terhadap pencapaian tim sepak bola, tapi pencapaian dari seluruh atlet. Tapi tetap aja exposure masyarakat justru yang dilihat adalah para pemain sepak bola yang berhasil meraih emas setelah 32 tahun kita puasa gitu loh bro. Hmm, hmm, hmm. Ya, ini sebenarnya perlu nggak sih untuk arak-arak begini, bro? Ya itu dia. Saya juga kalau misalkan kita melihat pada rentang waktu ya yang begitu panjang, ya memang ini jadi sesuatu yang istimewa, apalagi kalau kita melihat bahwa pencapaian dari sejak fase grup dan puncaknya adalah di semifinal dan final, itu kan melihat pertandingannya yang begitu heroik dan Hmm, pencapaiannya juga dengan effort yang sangat-sangat luar biasa itu rasanya ya pantas aja gitu loh. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat pada arti dari medali emas ini, arti medali emas ini kan juga baru pada tingkat regional ya, Asia hmm, Tenggara. Artinya ini kok sebetulnya kita tuh belum mencapai apa-apa gitu loh. hmm, Berbeda kalau misalkan arak-arakan ini dulu pernah juga dilakukan ke para atlet bulu tangkis. hmm, Karena atlet bulu tangkis ini mendapat apa peringkat sebagai juara dunia, hmm. kemudian pemegang apa medali emas Olimpiade, kemudian meraih Piala Thomas dan sebagainya. Itu saya rasa ya karena ini tingkatnya dunia, mungkin akan apa lebih ini ya, lebih lebih logik sebetulnya. Hmm. Tapi kalau kita melihat bahwa mungkin mungkin yang disasar adalah bagaimana apresiasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap para penerima medali emas sebetulnya, bukan Mhm. cuma atlet sepak bola, mereka begitu diapresiasi, ini juga berusaha untuk menumbuhkan atmosfer persaingan, menumbuhkan atmosfer mentalitas, menumbuhkan juga atmosfer bahwa yang dibutuhkan adalah effort dan kerja keras untuk mendapat apresiasi oleh masyarakat gitu loh bro. Hmm. Ya, ya ini berarti kan ada yang pro dan kontra kalau kayak Betul, begini nih. betul, betul, Hmm. betul. Karena memang kalau kita lihat dari yang kontra, tentu pasti punya alasan-alasan yang mendasar juga ya, bahwa Hmm. mereka menyatakan bahwa ini baru tingkat Asia Tenggara, kita belum Mhm. mencapai apa-apa. Karena yang dia khawatirkan adalah fokus yang hilang tiba-tiba ya. Karena pernah kan waktu itu kita juga pernah bahas bagaimana pemain-pemain muda yang jadi juara piala kalau nggak salah AFF ya under 16 kalau nggak salah Mhm. itu kemudian dapat undangan-undangan di acara-acara televisi yang nggak penting gitu loh bro. Mhm. Nah, apakah ini juga akan punya impact yang sama terhadap apa yang pernah dilakukan seperti itu, treatmentnya seperti itu? Saya harap ya tidak gitu loh, bahwa exposure yang diberikan oleh masyarakat, apresiasi yang diberikan oleh masyarakat cukup pada arak-arakan itu saja gitu loh. Hmm. Jangan dilanjutkan pada hal-hal yang tidak perlu, saya pikir gitu loh, bro. Hmm. Karena yang kita khawatirkan adalah ya itu konsentrasi yang buyar, merasa bahwa ini adalah puncak dari pencapaian gitu loh. Hmm. Cukup sampai di situ akhirnya. Nah, tapi itu kan yang kontra ya. Yang pro juga mungkin punya alasan yang mendasar juga saya pikir Hmm. bahwa Mhm. mereka melihat pada effort yang dilakukan pemain-pemain timnas yang begitu heroik, apalagi dengan jeda waktu yang sampai 32 tahun, pada akhirnya Indonesia juga bisa mencuat walaupun di tingkat regional gitu loh. Jadi ini semacam katakanlah ya semacam lecutan gitu loh. Lecutan bahwa kalau mau diperlakukan yang sama oleh masyarakat, ayo kita berusaha effortnya lebih kuat gitu loh, Bro.
Ya, memang kan kalau dilihat dari perolehan medali emas di SEA Games kali ini itu melampaui dari perolehan di SEA Games yang lalu. Sebelumnya ada Betul, 69, tahun ini sampai 87, dan salah betul. satunya adalah dari sepak bola gitu. Ya, Dan ada juga banyak cabur-cabur lain yang tadinya biasanya tidak meraih medali emas, kali ini bisa meraih medali emas. Salah satunya adalah basket. ya, Ya. betul. Dan menurut saya layaklah kalau misalnya para pahlawan ini ya, pahlawan Ya, medali emas ini mendapat apresiasi dalam bentuk arak-arakan. ya. Saya pikir ya saya sependapat dengan Bro Eri ya bahwa kalau kita melihat rentang waktu itu kok rasanya ya sepadan lah dengan effort Hmm. yang mereka sudah berikan pada proses pencapaian medali emas tadi. Nah, cuma memang ada satu keunikan juga dari olahraga sepak bola sebetulnya. Mhm. Ketika ini konteksnya adalah SEA Games ya, SEA Games Mhm. di Kamboja, kan juara umumnya adalah Vietnam Mhm. yang mengumpulkan jumlah medali emas paling banyak, kemudian disusul oleh Thailand dan Indonesia di peringkat ketiga. Mhm. Cuma publik dari Thailand sendiri merasa tidak puas karena Mhm. mereka gagal mempertahankan piala emas di sepak bola. Mhm. Jadi berikut juga misalkan di event-event multi event ya seperti Olimpiade ya, tetap Mhm. saja bahwa exposure terhadap pencapaian tim sepak bola suatu negara itu ternyata besar gitu loh. Karena Mhm. ya kita harus akui ya bahwa cabang olahraga sepak bola adalah cabang yang paling mendapat perhatian dari seluruh penduduk bumi, gitu. Mhm. Katakanlah seperti itu ya. Jadi Mhm. tidak heran bahwa ada kekecewaan dari publik Vietnam, walaupun mereka jadi juara umum SEA Games, tapi pencapaian di sepak bola hanya mendapatkan medali perunggu, itu mereka tidak puas. Mhm. Gitu. Ya, ya memang sepak bola itu beda ya. Betul. Cabang olahraga orangnya banyak gitu ya. Walaupun Ya. menang dianggapnya medalinya tetap cuma satu, walaupun semua orang kebagian medali. Betul. Hitungnya tetap Walaupun yang satu medali dikarungin emas banyak ya. ya, Bro. Ya, Ya, betul, betul. tapi ya itulah sepak bola ya. Jadi dan Mm-mm. penggemarnya di seluruh dunia luar biasa sekali, nggak bisa dipungkiri lagi itu sih. Ya, Nah, Bro Ipung, ya. apakah ke depan akan ada lagi arak-arakan sepak bola seperti ini, Bro? Nah, ini juga saya agak sedikit menyinggung ke STY ya, katakanlah Mhm. dalam hal ini ya. Mhm. Bisa jadi juga kalau kita melihat ya bahwa pencapaian dari Indra Safri, kemudian Indra Safri juga mendapatkan apresiasi yang begitu besar. Mudah-mudahan STY juga merasa terlecut katakanlah ya untuk bisa memberikan yang terbaik juga buat timnas kita. Ini Mhm. adalah sebuah lahan atau sebuah cara untuk memotivasi Coach STY dan jajaran kepelatihannya untuk bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Coach Indra Safri, walaupun mungkin Mhm. levelnya berbeda gitu loh. Nah, Mhm. kita kan tentu punya harapan pada penampilan Indonesia di Piala Asia nanti di Qatar. Mhm. Dan saya yakin, entah kenapa saya punya keyakinan bahwa momentum SEA Games ini bisa dimanfaatkan oleh STY untuk juga katakanlah memompa semangat dari para pemain-pemainnya. Karena kebetulan pemain-pemain yang ada di SEA Games ini itu juga adalah pemain-pemain yang dipakai oleh STY gitu loh. Mhm. Jadi bahkan mungkin ya STY lebih mengenal pemain-pemain ini gitu loh. Karena ya STY ya yang ini yang katakanlah mulai mencoba merubah itu gitu Ya. loh buat Ya. pemain-pemain ini dan kedepannya apalagi kita juga berharap banyak dari proses-proses naturalisasi. Jadi penambahan squad dan kekuatan dari segi kualitas tentu kita bisa harapkan dari cara-cara naturalisasi tadi. Mhm. Apalagi kita juga masih punya pemain abroad seperti Asnawi, kemudian apa yang di Sadi Ramdhani itu juga Mhm. kan bisa menjadi tambahan dan bisa jadi juga momentum ini saya menganggap bahwa ini salah satu momentum kebangkitan seharusnya ya dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan sepak bola nasional. Ini juga akan membuat para katakanlah pemilik klub dan regulator kompetisi itu juga sudah mulai bergairah untuk menatap kompetisi ke depannya gitu loh. Bahwa eh,
kita atau kompetisi ini sejatinya memang bisa melahirkan talenta-talenta yang bagus. Hmm. Dengan kompetisi yang kemarin aja, yang katakanlah belum cukup profesional pengelolaannya, tapi sudah bisa menghasilkan pemain-pemain yang cukup lumayan. Hmm. Bagus gitu loh bro. Apalagi ini kalau dikelola dengan lebih profesional lagi. Dan Hmm. itu memang yang diharapkan oleh kepengurusan PSSI yang sekarang. Saya melihat bahwa ada ini ya, ada konsentrasi yang bagus dari pengurus PSSI sekarang untuk mulai melihat dan mengelola liga dengan lebih baik. Hmm. Ya, itu kan sudah dibuktikan ya kemarin dengan mengadakan Saresehan Liga 1 dan juga Liga 2 dan Betul, mendapatkan hasil bagaimana mengelola liga di tahun depan yang notabene untuk tahun depan adalah liga yang punya waktu bertanding yang lebih panjang ya, range-nya betul. daripada selama ini yang selalu mepet-mepet. Nah, Ya, itu kan juga bisa dijadikan bahwa patokan liga yang akan datang bisa lebih bagus daripada liga-liga sebelumnya. amin. Mudah-mudahan, bro. Bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai arak-arakan timnas Indonesia. Ada yang pro dan kontra, itu udah biasa. Kalau menurut Sobat sendiri, pro atau tidak, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.